Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita mau kupas tuntas sebuah buku klasik tapi relevan banget. Dari James Allen, judulnya Light on Life's Difficulties. Ini bukan buku motivasi modern ya. Isinya itu kumpulan esai dari awal abad ke-20. Semacam panduan buat hidup lebih tenang dan kuat. Nah, misi kita kali ini adalah membedah argumen utamanya. Bahwa hidup kita, senang atau susah, itu ternyata cerminan langsung dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Allen membuka bukunya dengan analogi yang, cukup menusuk. Dia bilang, kebanyakan kita ini hidup kayak di ruangan yang gelap gulita. Kita nabrak sana-sini, jatuh, terluka. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat prinsip-prinsip hidup yang sebenarnya ada di sekitar kita. Buku ini, katanya, mau menyalakan lampu buat kita. Betul. Dan lampu yang dia nyalain ini bukan lampu sorot yang nunjukin jalan keluar instan gitu. Ini lebih kayak lampu bohlam yang terang, yang menerangi seluruh ruangan, termasuk sudut-sudut yang berantakan yang selama ini kita abaikan. Idenya bukan lakukan A untuk dapat B, tapi perubahan cara pandang yang fundamental. Bahwa kebahagiaan, kekuatan, bahkan kelemahan, itu semua bukan sesuatu yang menimpa kita dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam. Titik awalnya selalu di dalam diri. Oke, mari kita bedah deh. Gagasan pertama yang paling dasar, dan mungkin paling berat diterima, adalah soal tanggung jawab pribadi yang mutlak. Allen nulis, intinya, hidup kita ini ya hasil dari apa yang kita pikirkan dan lakukan. Sesimpel itu, tapi dampaknya besar banget. Dia kasih contoh, kalau kamu merasa tidak bahagia, kondisi pikiran itu sepenuhnya milikmu. Mungkin ada pemicu dari luar ya, orang lain nyakitin kita atau rencana gagal. Tapi penyebab utamanya, kata Allen, ada di dalam. Dia bahkan pakai kalimat yang keras, Anda adalah pemaksa bagi diri Anda sendiri. Ini apa nggak terdengar kayak menyalahkan korban sih? Nah, itu pertanyaan yang wajar banget. Dan disitulah letak tantangannya. Allen itu nggak bermaksud menyalahkan, tapi memberdayakan. Coba kita lihat dari sudut pandang lain ya. Kalau sumber penderitaan kita ada di luar, orang lain, nasib, keadaan, itu artinya kita nggak punya kendali sama sekali kan? Kita cuma bisa pasrah, tapi kalau sumbernya ada di dalam, artinya kendalinya ada di tangan kita. Kita bisa mengubahnya. Dia pakai analogi tukang kayu. Tukang kayu bisa mengubah balok kayu yang kasar, yang jelek, jadi meja yang indah. Sama halnya, manusia bisa mengubah dirinya. Kuncinya di kemauan. Jadi ini soal merebut kembali kendali ya, bukan menyalahkan? Tepat. Dan untuk melakukan itu, Allen menyarankan kita fokus pada satu hal yang dia sebut fakta dan mengabaikan hipotesis. Maksudnya gini, jangan habiskan energi berspekulasi tentang hal-hal gaib, fokus saja pada fakta yang tak terbantahkan, bahwa kamu ada di sini, sekarang, dan seperti yang kamu pikirkan, begitulah kamu adanya. Inti dari keberadaanmu adalah pikiranmu. Nah, di sini, momennya mulai terasa. Kalau aku adalah pikiranku, berarti mengubah pikiranku secara harfiah, artinya mengubah diriku. Tapi, jujur deh, ini kedengaran mirip banget sama positive thinking yang sering kita dengar di mana-mana. Apa bedanya sih gagasan Allen ini? Itu pertanyaan krusial. Bedanya ada di kata transformasi. Berpikir positif itu seringkali cuma kayak nempelin stiker senyum di atas luka yang belum diobati, atau ngecat ulang kayu yang udah lapuk. Allen ngajak kita ganti kayunya. Ini bukan soal menekan pikiran negatif, tapi secara aktif membongkar dan membangun ulang struktur keyakinan kita dari fondasinya. Ini pekerjaan konstruksi, bukan cuma dekorasi. Makanya dia bilang, satu-satunya keajaiban sejati itu ya transformasi total pikiran. Oke, fondasinya kuat, pikiran kita adalah segalanya. Tapi, gimana cara kerjanya di dunia nyata yang berantakan ini? Apa ada semacam aturan main alam semesta menurut Allen? Ada. Dan ini bagian kedua yang juga sering disalahpahami. Allen menyebutnya hukum universal. Dengar kata hukum aja mungkin udah bikin kita ngeri ya. Terdengar kaku, menghukum. Iya, kayak sesuatu yang tanpa ampun gitu. Betul, tapi Allen justru melihatnya sebagai prinsip yang penuh kasih dan melindungi. Bayangin aja, kayak hukum gravitasi. Gravitasi kan nggak jahat, dia cuma ada. Kalau kamu lompat dari gedung, ya kamu bakal jatuh. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Hukum ini nggak memihak, dia cuma merespons aksi secara konsisten. Jadi alam semesta ini kayak mesin yang bekerja dengan aturan pasti. Apa yang kita masukkan, itu juga yang bakal keluar.
Persis. Atau bayangin deh, alam semesta ini cermin yang sempurna. Dia nggak menghakimi, cuma memantulkan apa yang kita berikan. Kalau kita cemberut ke cermin, ya cerminnya balas cemberut. Kalau kita senyum, ya dia balas senyum. Keadilannya mutlak. Implikasinya apa? Kita nggak akan pernah bisa lari dari konsekuensi pikiran dan perbuatan kita. Ini bukan ancaman loh, ini jaminan. Keamanan sejati, kata Ellen, datang dari kesadaran bahwa perbuatan baik pasti akan berbuah baik. Ini langsung menantang ide soal white lies atau bohong demi kebaikan. Ya kan? Kita sering mikir, nggak apa bohong sedikit biar dia nggak sakit hati. Tapi menurut kerangka Ellen, itu jebakan. Bener gitu? Benar sekali. Menurut dia, alam semesta nggak peduli niat baik kita. Yang dihitung cuma aksinya. Jadi, setiap kebohongan kecil itu kayak kita sengaja nanam benih rumput liar di kebun kita sendiri. Mungkin niatnya buat melindungi bunga, tapi ujung-ujungnya rumput liar itu bakal merusak kebun itu juga. Inilah yang membedakan orang bijak menurut Allen. Mereka nggak mikir hasilnya enak atau enggak, tapi fokus pada satu pertanyaan. Apakah tindakan ini benar? Titik. Oke, ini mulai masuk akal. Teorinya kuat, tapi prakteknya ini kan yang paling susah. Gimana cara kita membawa ini ke kehidupan sehari-hari, apalagi pas berhadapan dengan orang lain? Nah, disinilah Ellen nunjuk langsung ke rintangan terbesar kita, diri kita sendiri. Terutama delusi bahwa orang lain adalah penyebab masalah kita. Dia menyoroti keluhan yang mungkin pernah kita ucapkan. Saya pasti bisa lebih sukses kalau bos saya nggak menghalangi. Atau gimana saya bisa tenang kalau tinggal sama orang pemarah? Tunggu. Jadi kalau teman kerja saya nyebelin, itu bukan salah dia, itu salah saya. Rasanya nggak adil deh. Ellen membalik logikanya 180 derajat. Orang-orang sulit dalam hidup kita itu bukan penghalang. Mereka justru alat latihan kita. Mereka itu barbel untuk melatih otot mental kita. Dia bahkan mengutip Socrates yang katanya berterima kasih punya istri yang galak. Berterima kasih. Iya, karena itu membantunya melatih kesabaran tanpa henti. Saya paham ini terdengar ekstrim. Sangat ekstrim. Masa kita harus lihat orang yang nyusahin hidup kita sebagai alat latihan? Rasanya kok nggak manusiawi ya? Ellen pasti setuju kalau itu terdengar ekstrim. Tapi disitulah kekuatannya. Sudut pandangnya bukan untuk meniadakan rasa sakit atau frustrasi kita, tapi untuk merebut kembali kendali. Daripada bilang, dia merusak hari saya, kita dilatih untuk bertanya, otot kesabaran mana dalam diri saya yang sedang diuji di sini? Ini mengubah kita dari posisi korban jadi posisi murid. Logikanya sederhana, kalau kamu nggak bisa sabar menghadapi orang yang nggak sabaran, ya masalah utamanya adalah kamu sendiri yang nggak sabaran. Dari sinilah dia memperkenalkan pengendalian diri sebagai pintu gerbang surga. Tanpa ini, kedamaian sejati itu mustahil. Lalu ada gagasan tentang pengorbanan diri. Ini juga sering disalahartikan. Dengar namanya aja udah kayak kita harus jadi orang yang pasrah dan selalu dirugikan. Betul, tapi Allen mendefinisikannya ulang. Pengorbanan diri menurutnya bukan soal menyerahkan harta atau kesenangan, tapi menyerahkan egoisme. Kebencian, iri hati, keserakahan, kemarahan. Ini kayak bersih-bersih hati. Sampah-sampah kayak iri dan dengki kita buang, biar lega. Jadi kita nggak kehilangan apapun yang berharga. Kita justru membuang beban. Ini juga berlaku buat watak ya. Kita sering banget berlindung di balik kalimat, ya mau gimana lagi, watak saya memang begini. Entah itu pemarah atau pelupa. Dan Alan menolak keras keyakinan itu. Baginya watak itu cuma kumpulan kebiasaan pikiran dan tindakan yang kita ulang-ulang sampai jadi otomatis. Kayak jalan setapak di hutan yang terbentuk karena sering dilewati. Tapi kita selalu bisa memilih untuk bikin jalan setapak yang baru. Butuh usaha, kemauan keras, tapi sangat mungkin. Aku dilimet pengalaman pribadi. Dulu aku selalu mikir, saya memang orangnya pelupa. Jadi alasan buat banyak hal. Tapi pas aku paksa diri pakai kalender digital buat semua hal, sekecil apapun, ternyata dalam beberapa bulan, aku bisa jadi orang yang sangat terorganisir. Watak pelupa itu ternyata cuma kebiasaan malas mencatat. Contoh yang sempurna. Anda mengubah siapa diri Anda mengubah kebiasaan Anda. Dan dengan mengubah kebiasaan, Anda mengubah watak Anda. Oke, jadi kalau kita berhasil melakukan semua latihan berat ini, mengendalikan diri, membuang ego, mengubah watak, apa hadiahnya? Seperti apa wujud kehidupan yang dijalani dengan prinsip ini? Hadiahnya, kata Allen, adalah keselarasan. Pekerjaan di dalam diri ini pada akhirnya akan terpantul ke dunia luar. Kedamaian batin yang kita bangun dengan susah payah akan menghasilkan kedamaian di lingkungan sekitar kita.
Dia bahkan bilang sesuatu yang relevan banget sampai hari ini. Perang, katanya, berasal dari perselisihan di dalam diri. Konflik besar di dunia ini cuma manifestasi dari miliaran konflik kecil di dalam hati manusia. Ini nyambung sama idenya tentang persaudaraan kan? Gampang banget bilang, ayo kita cintai seluruh umat manusia. Tapi orang sebelah yang parkirnya sembarangan aja bisa bikin emosi. Tepat. Alan itu pragmatis banget soal ini. Dia bilang, kita nggak bisa bicara tentang persaudaraan universal kalau kita belum lulus persaudaraan partikular, yaitu bersikap baik dan murah hati sama orang-orang terdekat. Terutama, dan ini yang paling sulit ya, sama mereka yang menentang kita. Pertanyaannya nusuk banget. Gimana kita bisa ngaku cinta kemanusiaan kalau kita nggak bisa sabar sama kolega atau tetangga yang nyebelin? Latihannya ya di situ. Dan di mana dengan kesedihan? Salah satu fakta hidup yang paling universal. Kehilangan, kekecewaan. Apa kata Alan soal itu? Dia nggak melihat kesedihan sebagai hukuman. Dia melihatnya sebagai guru sekaligus pemurni. Menurutnya, akar dari semua kesedihan itu karena kita melekat pada hal-hal yang sifatnya sementara. Ini membawanya pada apa yang dia sebut kebenaran tentang kefanaan. Semua hal di dunia ini akan berlalu. Harta, tubuh kita, kesenangan, bahkan orang yang paling kita cintai. Rasa sakit yang luar biasa itu muncul bukan karena kehilangan itu sendiri, tapi karena kita keliru mencoba menggenggam erat sesuatu yang pada dasarnya memang nggak bisa digenggam selamanya. Jadi kesedihan itu kayak alarm yang ngingetin kita bahwa kita lagi melekat sama sesuatu yang fana. Persis. Persedihan itu guru yang ngajarin kita tentang realitas. Dan pelajaran ini membawa kita pada kesimpulan akhir dari seluruh filosofinya. Tempat perlindungan sejati yang abadi yang nggak akan pernah bisa direnggut oleh waktu atau keadaan, nggak akan pernah kamu temukan di hal-hal eksternal. Bukan pada kesenangan, bukan kekayaan, bukan kesehatan, bahkan bukan pada orang-orang terkasih atau kitab suci sekalipun. Semua itu bisa hilang. Lalu, di mana tempat perlindungan itu? Tempat perlindungan sejati yang dia sebut cahaya yang tak pernah padam hanya ditemukan di dalam diri. Dalam kebajikan yang kamu praktekkan, dalam hati yang sudah kamu bersihkan dari egoisme, dan dalam hidup yang kamu jalani dengan integritas. Inilah kedamaian yang gak tergantung pada apapun di luar dirimu. Wow, jadi kalau dirangkum, ini benar-benar kayak blueprint lengkap ya. Mulai dari mindset dasarnya, pikiran adalah segalanya, lalu aturan main alam semesta, sampai latihan praktisnya sehari-hari. Dan akhirnya, nemuin kedamaian abadi dari dalam. Pesan utamanya sangat jernih dan tak kenal kompromi. Kekuatan itu sepenuhnya ada di dalam dirimu. Kamu adalah pemaksa bagi penderitaanmu, tapi kamu juga arsitek kebahagiaanmu. Alan menulis, gerbang surga selamanya terbuka, dan tidak ada yang menghalangi Anda masuk kecuali kemauan Anda sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan, hanya pilihanmu. Dia meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang sangat kuat. Setiap saat adalah waktu untuk memilih, dan setiap jam adalah takdir. Ini kebebasan yang luar biasa, sekaligus tanggung jawab yang sangat besar. Jadi, pertanyaan untuk kamu renungkan setelah ini adalah, jika pikiranmu yang berikutnya bisa mulai membentuk kembali seluruh hidupmu, pikiran apa yang akan kamu pilih untuk dipikirkan saat ini juga?